Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan di Timur Tengah melonjak drastis ke titik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Laporan demi laporan menyebut Iran bersama jaringan sekutunya melancarkan serangan terkoordinasi terhadap target militer Amerika Serikat di berbagai negara. Sasaran utamanya adalah pangkalan strategis, dan beberapa sumber bahkan mengklaim hingga 16 pangkalan di 8 negara terdampak. Yang sudah pasti, Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone lintas wilayah sebagai respons atas konflik sebelumnya. Serangan ini bukan lagi operasi biasa. Ini adalah perubahan pola yang mencolok dari aksi terbatas menjadi serangan luas, cepat dan sangat terorganisir. Di saat yang sama, muncul laporan bahwa pihak Amerika diduga meminta perusahaan satelit swasta untuk menunda atau membatasi publikasi citra dari lokasi serangan. Langkah ini disebut terkait keamanan, namun juga memicu spekulasi besar. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan? Setelah gelombang serangan itu, perhatian tiba-tiba bergeser ke satu pertanyaan yang selama ini nyaris tak pernah disentuh. Seberapa kuat sebenarnya sistem pertahanan paling canggih di dunia ketika benar-benar diuji di medan nyata? Amerika selama ini dikenal dengan teknologi militernya yang superior, radar berlapis, sistem pencegat modern, dan jaringan pertahanan yang dirancang untuk menutup hampir semua celah. Tapi konflik kali ini mulai membuka sisi lain yang jarang dibicarakan. Kecanggihan ternyata tidak selalu berarti ketahanan. Lalu, apakah selama ini dunia terlalu percaya pada ilusi kekuatan yang tak pernah benar-benar diuji? Salah satu laporan yang paling menyita perhatian adalah dugaan pesawat lawas seperti Northrop F-5 yang justru mampu menembus wilayah udara yang dijaga ketat, termasuk area sekitar Camp Buehring di Kuwait. Jika ini benar, ini bukan sekadar anomali kecil. Ini bisa menjadi sinyal bahaya besar bahwa sistem yang dirancang menghadapi ancaman modern justru bisa kewalahan saat dihadapkan pada taktik tak terduga. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini celah fatal atau hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Di titik ini, pola permainan Iran mulai terlihat semakin terang dan sekaligus mengkhawatirkan. Ini bukan lagi soal siapa yang punya teknologi paling maju, tapi siapa yang paling cerdas memanfaatkan apa yang ada. Drone seperti Shahed 136 diluncurkan dalam jumlah besar untuk membanjiri pertahanan, memaksa sistem seperti MIM 104 Patriot bereaksi tanpa henti, tanpa jeda. Ini bukan sekadar serangan, ini tekanan yang dirancang untuk melelahkan. Disinilah tekanan sebenarnya terasa. Untuk menjatuhkan satu drone murah, dibutuhkan rudal bernilai jauh lebih mahal. Sedikit demi sedikit, keseimbangan mulai bergeser. Bukan karena satu serangan besar yang dramatis, tapi karena akumulasi yang diam-diam menggerus. Pertanyaannya, berapa lama sistem seperti ini bisa bertahan sebelum mulai kewalahan? Sementara itu, tujuan besar Amerika mulai tampak kabur. Target strategis yang dulu terdengar tegas kini perlahan bergeser, tanpa hasil nyata yang benar-benar terlihat di permukaan. Sebaliknya, Iran justru bermain dengan pendekatan yang lebih sederhana, bertahan, menekan, dan terus menguji batas kemampuan lawannya. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan jadi makin sulit diabaikan. Dalam perang seperti ini, siapa yang benar-benar unggul? Yang paling canggih atau yang paling adaptif? Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana pola serangan sederhana bisa menekan sistem mahal, maka tahap berikutnya masuk ke arena yang lebih sunyi, tapi sering justru menentukan arah akhir konflik, narasi. Selama ini ada anggapan sederhana, saat satu pihak mulai bicara negosiasi, berarti posisinya melemah. Namun dalam konteks ini, Iran mencoba membalik logika itu. Mereka tetap datang ke meja perundingan, tapi dengan posisi yang mereka bangun sendiri di lapangan. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan ada garis merah yang tak bisa dilanggar. Tidak ada penyerahan, apapun tekanannya. Artinya negosiasi di sini bukan tanda mundur, tapi bagian dari strategi mengunci hasil. Jadi ini diplomasi, atau tekanan dalam bentuk yang lebih halus. Di sisi lain, tekanan terhadap Iran tetap berjalan.
Salah satu yang paling disorot adalah klaim pembatasan ekspor minyak, yang juga diperkuat oleh pernyataan keras dari Donald Trump. Namun di lapangan, situasinya tidak sesederhana itu. Iran justru memanfaatkan jalur pesisirnya sendiri, bergerak menuju pasar seperti Pakistan dan India, dengan memanfaatkan prinsip innocent passage, hak lintas damai yang secara hukum sulit diblokir. Hasilnya, secara politik disebut blokade, tapi secara praktik tidak sepenuhnya menutup aliran. Iran masih menjaga ekspor, sekaligus menghindari tekanan maksimum. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang makin mengganggu. Apakah tekanan itu benar-benar efektif atau hanya terlihat kuat di permukaan? Sementara itu, di kubu Amerika, mulai bermunculan tanda tanya serius soal arah strategi. Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menilai belum ada jalur keluar yang benar-benar jelas. Ini menciptakan dilema yang tajam. Unggul secara teknologi dan militer, tapi belum mampu menunjukkan capaian strategis yang tegas. Lalu pertanyaannya, apakah kekuatan besar ini benar-benar sedang mengendalikan situasi, atau justru terseret arus yang tidak sepenuhnya mereka pahami? Sebaliknya, Iran terlihat bermain jauh lebih sabar, mengandalkan kombinasi tekanan militer, ekonomi, dan politik yang terus menekan secara perlahan. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf bahkan menyebut Amerika mulai kehabisan opsi, sementara Iran masih menyimpan kartu-kartu penting. Pernyataan ini mungkin terdengar berani, tapi jika benar, ini bisa mengubah cara dunia melihat keseimbangan kekuatan saat ini. Salah satu kartu itu ada di jalur energi global. Selain Selat Hormuz, perhatian mulai bergeser ke Selat Bab el-Mandeb, jalur vital menuju terusan Suez yang terhubung dengan sekutu Iran seperti kelompok Houthi. Jika dua titik ini terganggu bersamaan, dampaknya bukan lagi sekadar regional. Ini bisa mengguncang stabilitas global. Dan di titik inilah konflik terasa berubah bentuk. Bukan lagi hanya soal serangan dan pertahanan, tapi tentang siapa yang mampu mengendalikan persepsi, tekanan, dan arah permainan. Jadi menurut Anda, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Di titik ini, yang mulai dipertaruhkan bukan sekadar menang atau kalah, melainkan kredibilitas. Konflik ini berubah menjadi ujian nyata bagi Amerika Serikat. Seberapa efektif kekuatan besar ketika harus menghadapi lawan yang tidak bermain dengan aturan yang sama? Ini bukan lagi soal siapa paling kuat di atas kertas, tapi siapa yang benar-benar mampu bertahan di tekanan nyata. Jadi, apakah ini awal retaknya citra kekuatan global yang selama ini tak tergoyahkan? Di lapangan, Iran memang tidak bergerak secara konvensional. Mereka menggabungkan rudal, drone, serta tekanan pada jalur logistik dan ekonomi dalam satu pola yang terus berulang. Hasilnya mulai terasa. Dominasi teknologi tidak otomatis menghasilkan keunggulan strategis. Sistem yang mahal dan kompleks justru dipaksa menghadapi tekanan tanpa henti, datang dari berbagai arah, sulit diprediksi, dan perlahan menguras daya tahan. Pertanyaannya, seberapa lama pola seperti ini bisa terus ditahan? Di sisi diplomasi, arahnya pun ikut bergeser. Laporan dari Dropside News menyebut Iran kini semakin aktif menentukan ritme negosiasi. Teheran menolak melanjutkan pembicaraan tanpa pencabutan tekanan ekonomi, sebuah sinyal bahwa posisi tawarnya belum runtuh, bahkan di tengah tekanan yang terus meningkat. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apakah tekanan besar benar-benar melemahkan, atau justru memperkuat posisi mereka? Artinya, ini bukan lagi sekadar bertahan. Ini tentang mulai mengatur permainan. Ke depan hanya ada dua arah. Deeskalasi jika diplomasi benar-benar dibuka, atau eskalasi jika kebuntuan terus berlanjut. Pertanyaannya, dunia akan meredakan atau justru memperbesar konflik ini? Dalam dua skenario ini, satu hal makin jelas. Perang modern bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling tahan dan adaptif. Dan akhirnya, pertanyaan itu tak terhindarkan. Siapa yang benar-benar akan bertahan sampai akhir? Kalau di titik sebelumnya kita melihat bagaimana kredibilitas mulai dipertaruhkan,
maka di tahap ini muncul lapisan lain yang jauh lebih sensitif. Apa yang sebenarnya tidak terlihat di permukaan. Kecurigaan itu justru berawal dari langkah yang tidak biasa, pembatasan citra satelit. Perusahaan seperti Planet Labs disebut mengikuti aturan untuk menunda atau membatasi publikasi gambar dari lokasi terdampak. Alasannya jelas, mencegah data dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Tapi di saat yang sama, serangan tetap berlanjut di berbagai titik. Disinilah pertanyaan mulai menguat. Ini murni soal keamanan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak sepenuhnya ditampilkan? Sejumlah laporan kemudian mulai memberi gambaran. NBC News menyebut biaya perbaikan infrastruktur militer sudah menembus lebih dari 5 miliar dolar, angka yang sulit dianggap kecil, dan mengisyaratkan bahwa dampaknya mungkin jauh lebih dalam dari yang terlihat. Beberapa sumber juga menyebut banyak target di negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Kuwait, Irak, hingga Arab Saudi terdampak, mulai dari radar hingga landasan pacu. Jika ini akurat, artinya gangguan di lapangan bukan lagi terbatas, tapi langsung menyentuh kemampuan operasi. Yang paling sensitif adalah soal korban. Investigasi dari The Intercept menemukan adanya perubahan angka korban luka yang dilaporkan oleh Pentagon dalam waktu singkat. Perbedaan ini memicu spekulasi, sekadar revisi, atau ada informasi yang disaring. Jika memang ada upaya merapikan data, dampaknya jauh melampaui angka. Ini menyentuh kepercayaan publik, bahkan cara keputusan strategis diambil. Di sisi lain, konflik ini juga membuka kelemahan lama. Jaringan pangkalan yang selama ini menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan, khususnya di bawah CENTCOM, kini justru berubah menjadi titik tekanan. Gangguan di beberapa lokasi mulai mengganggu logistik, sementara biaya konflik terus meningkat. Dan dari sini, gambaran besarnya mulai terlihat. Dalam perang modern, kerugian terbesar seringkali bukan yang paling terlihat, tapi yang paling lama disembunyikan.